sebagai ujung tombak dari pelayanan obstetri. Ya, kita bicara soal obstetri, soal kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Jadi kalau kita langsung saja ya, the point. Apa itu kegawat daruratannya? Pasti sudah pernah tahu bahwa oh iya, gawat itu artinya mengancam nyawa. Darurat itu artinya harus segera kita berikan tindakan. Jadi kegawat daruratan adalah dan mengancam nyawa ya, tapi juga menyebabkan morbiditas dan mortalitas jika tidak mendapatkan penanganan segera. Jadi gawat darurat artinya sesuatu kondisi klinis yang harus kita intervensi. Kalau tidak, maka efeknya adalah mortalitas dan morbiditas. Jadi bisa menyebabkan kematian atau kesakitan dan kecacatan gitu ya. Kalau untuk obstetri ya jelas dong, kegawat darurat obstetri artinya kegawat darurat yang berkaitan dengan ibu yang sedang hamil atau berkaitan dengan proses persalinan. Oke, nah selalu ujungnya adalah hubungannya adalah dengan angka kematian ibu. Pasti ini kalau dalam kegawat daruratan yang bisa menyebabkan kematian dulu ya, kita bicara 2010 tuh udah termasuk dulu, bahwa dulu trendingnya tuh nomor 1 perdarahan, nomor 2 eklamsi ya, baru yang lain-lain 3 infeksi dan lain-lain. Tapi ternyata makin kesini kok trennya berubah ya. Eklamsi atau hipertensi itu mulai naik ya, lebih tinggi daripada perdarahan, walaupun perdarahan masih banyak juga ya. Artinya trennya itu mulai banyak kok yang kecolongan ini banyak di kejadian preeklamsi, walaupun perdarahan masih ya. Terutama kalau perdarahan itu HPP ya, hemorrhagic postpartum. Kalau ini mah ibaratnya tuh ya, hemorrhagic postpartum tuh suatu kondisi yang kalau terjadi sangat tiba-tiba tidak bisa diprediksi dan hitungannya itu kan bukan jam ya. Teman-teman bisa membayangkan kan begitu pasien lahir atonik, waduh rasanya tuh hitungannya menit. Mana ini persalinan partus spontan, kita nggak ada persiapan gitu ya. Berbeda kalau kita sudah prepare ya, udah pasang infus, sudah apa tuh pasti berbeda. Sehingga perdarahan postpartum ini masih pegang andil tertinggi kematian akibat perdarahan. Ya, jadi kematian ibu artinya berhubungan dengan kehamilan sampai 42 hari. Artinya udah seminggu lahiran ini ibunya meninggal bukan karena itu. Enggak, kalau itu masih berkaitan dengan proses kehamilan dan persalinan, kita bisa bilang itu adalah kematian ibu. Masuk dia nanti di laporan maternal neonatal ya, kematian maternal. Jadi bisa karena kehamilan atau komplikasinya, atau malah manajemennya yang salah atau terlambat ya. Yang dikeluarkan tentu ibu hamil nyebrang jalan kecelakaan, itu nggak ada hubungannya ya. Ibu hamil tenggelam gitu ya, nggak ada hubungannya. Kalau berkaitan ya dengan kehamilan atau proses persalinan, ya, ini yang jadi problem kita dan sebenarnya kita malu gitu ya. Selalu ini yang jadi masalah di Denkes ya, jadi problem kita kok tinggi sekali ya. Oke lah, sempat turun di 2007 tuh sampai 228, itu masih tinggi loh 228. Terus naik lagi 2012, 2021 alasannya masih katanya akan ada pandeminya gitu, tapi tetap saja kasusnya kasus apa dulu dong ya. Kasusnya ternyata tetap berkaitan dengan kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan. Nah ini posisi kita di Asia Tenggara pun buruk ya. Masa yang di bawah kita itu cuma Laos dan Myanmar. Vietnam saja tuh lihat angkanya cuma 42 per 100.000 persalinan hidup. Thailand ya, Filipina, bahkan Timur Leste yang baru lepas dari kita, Kamboja yang baru merdeka berapa tahun ya. Kok kita masih tetap tinggi pada rekor untuk angka kematian di Asia Tenggara. Nah ini kalau kita lihat per provinsi ya, kalau di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur itu masih
masih juaranya. Kenapa? Ya pertama karena wilayahnya, jumlah penduduknya yang lebih besar ya pertama itu. Tapi ternyata juga di Jawa Barat itu katanya termasuk yang buruk, karena saya juga baru tahu ya kalau ternyata Jawa Barat itu ada daerah terpencilnya loh. Kita pikir Pulau Jawa itu udah nggak ada lagi terpencilnya, tapi ternyata di Jawa Barat itu masih cukup banyak yang tidak tercapai oleh pelayanan kesehatan. Sementara penduduknya banyak, persalinannya, angka persalinannya tinggi gitu ya. Tapi ini 2020 ya, sebelumnya tuh sempat Jawa Timur yang naik. Jadi Jawa Timur pernah paling tinggi, terus habis itu balik lagi ke Jawa Barat. Tapi antara orang berdua ini lah ya. Jawa Tengah, baru di bawahnya Banten. Nah Sumatera dianggap yang paling tinggi itu Sumatera Utara, Aceh ya. Saya cari-cari kok kita posisinya di mana nggak disebutin ya. Nah ini yang pasti dari dulu udah diulang-ulang. Di puskesmas pasti sudah banyak posternya ya. Ada 4 terlalu dan 3 terlambat. Apa sih ini yang menyebabkan risiko pada proses kehamilan dan persalinan? Terlalu apa? Terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu dekat jaraknya, terlalu banyak anaknya ya. Dan 3 terlambat ini yang mau kita coba antisipasi dengan kita merefreshing begini, mungkin kita bisa mengingat kembali sehingga kita tidak menjadi bagian dari yang terlambat ini. Terlambat mengambil keputusan. Sebelumnya itu ada terlambat mendiagnosa. Tapi ini udah nggak disebut lagi ya. Dianggap terlambat itu yang mengambil keputusan sampai ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan penanganan. Di awalnya itu ada sebenarnya terlambat mendiagnosa. Oke, jadi dengan review yang kita tadi, ini yang bikin kita ruwet nih yang kematian itu. Maka kita mencoba apa sih kasus yang tertinggi tadi ya? Tetap adalah 2 ya, perdarahan dan hipertensi atau eklamsi dan preeklamsi. Kalau perdarahan kita lihat sebenarnya perdarahan kan ada abortus, ada kehamilan ektopik yang bisa bikin keadaan emergensi ya. Tapi yang pegang juara tetap perdarahan antepartum dan postpartum, terutama yang postpartum ya. Nah ini kalau kita bagi berdasarkan trimester ya, berarti kan abortus dan kehamilan ektopik berarti beradanya di trimester pertama. Trimester kedua dan 3 itu yang di placenta previa dan solusio placenta. Baru yang interpartum dan postpartum itu ada atoni, retensio placenta, ruptura uteri ya. Ada satu lagi sih inversio, tapi kasusnya sangat jarang ya. Saya aja belum pernah ketemu kayaknya inversio yang itu patus di kita terus langsung keluar gitu ya. Kalau yang dulu dari luar sih pernah ketemu. Nah kita bahas, sekedar mengingatkan kembali ya, kehamilan ektopik, kehamilan yang di luar. Normalnya itu di endometrium, tapi dia bisa keluar dari endometrium, maka dia keluar dikit aja ya, ke saluran tubuhnya dia keluar dikit itu sudah ektopik ya. Kan tidak apa-apa ya cuma di saluran tubuh, justru karena tubuh itu kan tidak bisa membesar seperti uterus ya, nggak bisa, tidak mampu dia. Bahkan ada yang di serviks, jadi kalau dia agak rendah dikit, serviks itu nggak bisa dia melebar seperti uterus. Dia bisa melebar seukuran kepala bayi, bisa lah ya, pasti bisa lah serviksnya sampai 10 bisa, tapi membesar sampai 40 kali lipat kayak terus dia nggak mampu. Sehingga kalau ada yang implantasinya di serviks itu dia bisa abortus ya. Tapi yang paling juara tentu yang di saluran telur sama yang di ovarium ya, pembuahannya, penanamannya di sana. Yang jarang adalah di abdomen. Ini tanda-tandanya. Kalau dari anamnesis, nah yang perlu diingat sekarang ini, jangan kira kalau dia katanya nona, terlambat haid, sakit perut, tes pap dulu. Serius, saya tuh ketemu sampai beberapa kali ya, bukannya sekali-sekali, bukan. Jadi sudah nggak heran lagi kalau ada kehamilan ektopik di kehamilan di luar nikah. Wah itu enak banget saya ngeblamenya ya. Gimana, kapok nggak gitu ya. Nah ya kan, kapok lu, kapok. Tapi sebenarnya ya menyedihkan karena dia langsung dihukum kan. Coba kalau dia dioperasi diangkat, satu peluang tinggal 50%. Dan perempuan yang pernah dibuka perutnya, kan kalau operasi kayak itu kan pasti buka perut ya.
perempuan yang sudah dibuka perutnya, kemungkinan akan terjadi perlengketan itu besar. Jadi yang tinggal setengah itu pakai perlengketan lagi. Wassalam, ya, dia kehilangan bagian fungsi dirinya, ya, 50% lebih, bisa lebih. Jadi kalau terlambat haid, nyeri perut bawah, tapi biasanya bilang saya ini sedang haid, karena memang gambarannya kan dia abortus ya. Jadi begitu dia kehamilannya terhenti, maka endometriumnya luruh. Jadi kayak haid tapi sakit. Wah, haid kok sakit? Ya, di tes pack. Tanya siklus haid sebelumnya, kemudian tes pack. Kalau memang curiga gitu ya, apapun statusnya, tanggal berapapun dia haid, dia bilang tes pack. Ya, karena dia harus keluar di tes packnya positif. Ya, kalau udah banyak darahnya, dia bisa nyeri perut tuh bisa sampai menjalar ke punggung, ke bahu ya. Ada perdarahan walaupun nggak banyak per vaginam, itu tandanya bahwa sudah abortus tuh KET-nya, sehingga endometriumnya luruh ya, sehingga ada darah. Tetes pusnik, tegang perutnya, itu berarti darahnya udah banyak. Darah di abdomen itu ya 500 cc pun udah sakit ya. Walaupun sebenarnya kan abdomen kita nih ada cairan tapi nggak banyak. Ya, cairan di peritoneum kita tuh ada supaya organ-organ kita tuh nggak lengket, ada, tapi tidak banyak. Begitu ada darah masuk 500 cc aja sudah sakit. Jadi kadang umumnya karena dia kesakitan, dia pucat, apalagi kalau darahnya banyak, anemia, nggak cocok antara darah yang keluar dengan HB-nya ya, ada shock, senggol sedikit perutnya sakit itu. Ya, kita boleh pemeriksaan tanda kehamilan muda. Yang khas itu kalau tapi biasa kalau belum terlalu kesakitan ya, touche aja, goyang dikit posturnya, kesakitan dia, berarti ada sesuatu tuh penumpukan cairan. Atau kita raba terusnya sedikit menonjol gitu ya. Ini perlu pengalaman untuk tahu bahwa vakum 12 itu menonjol. Nah, tentu yang paling signifikan untuk mendiagnosis sekarang adalah USG. USG aja gini. Nah, hati-hati, kehamilan ektopik ada yang terganggu, ada yang tidak terganggu. Yang terganggu itu artinya dia sudah pecah, berdarah-darah. Kalau tidak terganggu, dia ektopik, tapi belum pecah. Tapi karena dia belum pecah itu, dia membentuk hematokel, gitu, membentuk balon yang berisi darah. Itu sakit juga, apalagi kalau di tuba ya, sakit, kesenggol sakit. Tapi di klinisnya mungkin nggak anemis gitu ya, kayak orang KET gitu ya. Tapi dengan USG itu akan kelihatan, akan terlihat, oh itu ada kantong kehamilan tapi tidak di endometrium, akan terlihat dengan USG. Mau diapain? Pasti teman-teman sudah tahu ya. Lihat kondisi klinisnya, resusitasi, pasang IV line A, B, C, D, kemudian rujuk karena ini harus laparotomi sito. Jadi jangan rujuknya ke klinik lagi kalau yang macam ini. Cari rumah sakit yang menurut teman sejawat ini kamar OK-nya ready. Ya. Itu satu. Yang kedua ya sesuai kemampuan pasien kirim ayo ke situ kan, kalau ya tetap aja dia butuh biaya kan. Itu untuk kasus KET ya, yakin teman-teman udah tahu. Nah, ini yang pada antepartum saya hanya mau reminding apa nih bedanya placenta previa dengan solusio ya. Jelas yang perlu diingat, antepartum artinya trimester 2. Jadi kalau masih 16 minggu nggak usah berpikir itu hemoragi antepartum ya, belum. Tunggu dia masuk ke trimester kedua. Kapan itu ya 20 minggu ya, 22 gitu ya. Namanya hemoragi antepartum, berarti ada perdarahan sebelum persalinan tapi pada masa kehamilan trimester 2 dan 3. Kalau previa ini ya, artinya letak plasentanya yang abnormal hingga menutupi seluruh atau sebagian atau hanya kaki ya. Ini pembagiannya ya, ini teman-teman sudah tahu semua. Kalau solusio letaknya normal, artinya dia benar ada di korpus, tidak menutupi tapi dia lepas. Ada nggak tanda perdarahannya? Ada, tapi agak berbeda sedikit ya antara solusio dengan placenta previa. Aduh, ya. Kira-kira placenta previa tuh biasanya nggak sakit ibunya, ya nggak sakit, pokoknya berdarah. Tapi kalau solusio khasnya dia sakit. Kenapa sakit? Karena ada penumpukan darah antara placenta dengan endometriumnya. Jadi dia nyeri biasanya.
Biasanya seperti his, tapi kok nggak berhenti, terus sakit, terus hati-hati. Solusio. Biasanya placenta previa tidak berhubungan dengan patus, tapi solusio placenta bisa bersamaan dengan patus. Jadi itu tadi liatin hisnya ya, kayak his, tapi kok terus-terusan. Hati-hati solusio. Terus kalau yang previa itu kan banyak ya khas ya, ngocor. Kalau solusio justru enggak, karena dia ada yang sifatnya, ada juga sih yang keluar darahnya tapi akan berbeda, darahnya lebih hitam. Karena darah dia adalah darah bayi, bukan darah ibu. Ya. Kemudian kalau kita palpasi, kalau placenta previa jelas ya, nggak bisa masuk ya kepalanya. Kalau solusio mungkin saja bisa, mungkin juga enggak, tapi kayaknya posisinya benar ini, ya. Tapi pada yang kasus yang berat solusionya, kita nggak bisa lagi meraba mana punggung, mana kaki. Kenapa? Karena udah tegang semua, ya, ototnya itu tegang semua. Yang jelas kalau di kita vaginal tusse boleh ya. Kalau buat teman-teman yang sudah senior, diizinkan periksa dalam tapi tidak masuk ke porsium. Yang diraba apa? Fornix. Boleh jarinya masuk. Tapi yang senior, kalau mahasiswa saya langsung bilang larang. No, tidak ada tusse, adanya speculum, diintip gitu ya. Tapi kalau misalnya teman yang udah senior sudah tahu, benar nggak ya placenta previa, mau meyakinkan bahwa ada bantalan septic masuk jarinya, tapi arahkan ke fornix. Fornix yang ditekan, jangan masuk ke ya. Kalau masuk ke porsio, placenta nunggu di situ ya, colek dikit, ngocor, kerannya kebuka, ya. Tapi silakan masuk raba fornix ya. Raba fornix di luar ngeraba atas, jadi kayak ada bantalan. Ya, antara fornix dengan bagian terbawah bayi, apa bokong, apa kepala, itu ya kayak nggak bisa masuk ya, nggak bisa turun. Nah, itu adalah placenta previa. Yang terjadi kalau pada placenta previa kan robek ya, tapi kalau pada placenta dia lepas. Tuh atau fisiologi. Mau diapain kalau ketemu dua barang ini? Tetap A, B, C, D, lihat klinisnya, resusitasi, dan kerjakanlah bersamaan. Nggak perlu bilang, waduh saya mau resusitasi dulu sampai kondisinya balik, baru saya tegakkan diagnosis. Jangan. Sambil-sambil itulah, diselo-selo itulah ya. Jadi kalau A, B, C, D-nya nomor 1 tuh A-nya kalau dulu RW ya bilangnya. Kalau sekarang A itu apa? Ask for help. Jangan gawikan itu DWA. Panggil siapa yang ada di situ. Keluarganya kah, teman kita kah, tetangga kita kah, ya. Ask for help. Nggak akan mungkin kita kerjakan itu sendiri. Ya, ask for help boleh sambil lihat. Kita bisa nilai klinisnya. Oke, ini kayaknya shock ya. Langsung IV line cari. Sebab semakin terlambat kita masang infus, makin hilanglah kesempatan kita bisa dapat pembuluh darah yang besar, sulit ya. Pasang sebanyak yang kita bisa pasang ya. 2, 3 ya, kalau kondisi klinisnya jelek pasang. Mau 2, 3, 4 nggak apa-apa. Kemudian barulah sambil di situ karena teman-teman sudah tahu arahnya kemana. Walaupun pilihannya ada ekspektatif, ada aktif. Ekspektatif itu artinya belum tentu kita mau lahirkan, mau dilahirkan. Tapi tetap wanti-wanti. Kalau teman mau merujuk, bilang ini kita lihat nanti kondisinya apakah nanti langsung dilahirkan atau tidak, tergantung kondisi di sana. Nah, ini titip pesan ya, pesan sponsor ya. Kadang-kadang kan kami di sini mau ekspektatif, tapi keluarga udah ngotot, itu kata Bu Pina operasi sampai sini operasi. Padahal ya, ada pertimbangan kita untuk bisa mencoba menunda, misalnya pada kehamilan. Ya, usia gestasinya masih di bawah 37 minggu, bayinya masih kecil dan klinisnya ya walaupun ini placenta previa tapi cuma dikit darahnya, gitu ya. Kita pertahankan minimal 2 kali 24 jam kami punya waktu untuk pematangan paru. Ya kan walaupun kita buru-buru, kalau bisa dapat dua-duanya kenapa enggak? Ya, tapi kalau mau sitonnya ibunya nak mati lah ya cepat kita operasi untuk menyelamatkan ibu ya. Tapi kalau ya HB-nya hal-hal lah masih 8 ke atas, perdarahan tidak aktif, kondisi bayinya bagus,
terus sudah teratasi perdarahannya, mungkin saja kami akan mengerjakan ekspektatif dulu, pematangan paru dulu gitu ya. Kemudian itu kasus antepartum ya. Nah ini yang postpartum ini yang rekor menyebabkan kematian. Karena saya akui ya, saya pun pernah ketemu HPP di rumah sakit, pasien saya sendiri patus normal, tidak terkejar. Karena kita nggak tahu kan, ini perdarahan mana lagi ada, rasanya sudah semua nih dikerjakan, tapi kok ngocor, masih terus ngocor, sudah sampai ke kamar operasi, sudah saya buka, sudah saya angkat rahimnya, berdarah terus, salah. Yang penting kalau di rumah sakit bedanya, kalau di rumah sakit kita bisa kerjakan sampai level tertinggi. HPP level tertinggi adalah angkat rahimnya, ya kan? Nggak tahu lagi perdarahan dari mana ya. Angkat rahimnya. Nah ini yang dari dulu ya, dari zaman kuliah. Kalau ada yang pernah kuliah sama saya dulu pasti ini diajarin ya. 4T 4T penyebab perdarahan postpartum yang nanti kita tangani sesuai dengan urutan penyebab ini. Mungkin kayaknya teori sekali, tapi kawan-kawan yang sudah di lapangan sudah biasa pasti tahu sebenarnya ya urutannya. Yang pertama adalah tonus maksudnya ya, tonus dari otot rahim 70%. Itu kenapa manajemen aktif kala 3 jelas ya, massage fundus, beri uterotonik, benar kan? Kemudian lahirkan plasenta, PTT masih jago nih. Masalahnya itu kerjaan kita hari-hari ya. Itu kenapa? Karena mengerjakan untuk T yang pertama. 70% kok penyebab perdarahan itu adalah atonia. Kadang-kadang hanya dengan meraba kita tahu ya, nggak perlu pakai alat-alat canggih ya. Tapi kalau adik-adik mahasiswa kan kalau disuruh raba, coba raba, bagus bu, nggak teraba, waduh, nggak teraba gitu, kita stres ya. Bagus dok, nggak teraba, waduh, kan nggak teraba yang kita harapkan ya. Teraba kontraksi bagus. Nah, itu. Jadi kalau 70% ini tertangani pada step APN, insya Allah kita nggak ketemu atonia ya. Kemudian kok masih berdarah nih dan diraba kontraksi bagus, maka pikirkan T yang kedua, trauma. Trauma itu apa sih? Laserasi, ya, inversio termasuk di dalamnya turun, nggak terbalik dah terusnya ya, robekan, apa ada hematom. Taunya dari mana? Ya periksa lah, periksa dari luar, paling luar ke dalam. Kalau ditemukan, kerjakan dari dalam ke luar, jangan dibalik ya. Nah, kalau mahasiswa saya marahi kalau dia pas ujian station ya, dia kerjakan dari luar dulu dijahit, ternyata robekan ada di porsio, nangis kan, mau jahitnya kayak mana, sudah rapat perineumnya, karena dia hacking dulu, luka epis yang dijahitnya dulu tanpa memeriksa porsio. Salah, jadi harus periksa dari luar ke dalam, tapi kerjakan dari dalam. Kontraksi bagus, dicek, cek, sudah bagus nih, kok masih berdarah, baru pikirnya T yang ketiga, jangan-jangan ada sisa plasenta. Tapi sebenarnya ini pun kan sudah diantisipasi pada saat persalinan ya, PCT ya. Setelah itu kan kita eksplorasi ya. Eksplorasi itu masuk APN apa enggak? Ya masuk ya. Harusnya dengan PCT itu harusnya apa yang dikerjakan kalau plasenta udah lahir? Ditengok, hitung kotiledon ada yang tinggal nggak, ada yang robek nggak, ya kan? Terus, amnionnya ditarik, ada yang robek nggak? Pasti daripada susah-susah memang eksplor ya. Sama, saya juga eksplor, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita terima pasien dari luar, who's know? Siapa yang tahu? Tahu-tahu ujuk-ujuk datang kita sudah HPP, lahir di luar di kolong dukun. Apa yang kita pikirkan? Tetap pegang, bagus, robek, gak ada, eksplor ke dalam ya, atau ada sisa-sisa. Sudah semua, tonus bagus, serasi sudah dijahit semua. Nah, kalau ini ya kita serahkan lah pada yang berhak ya. Berarti kan dia harus di replace, darahnya dia butuh transfusi, dia butuh obat-obat.
anti hemorragik. 4 itu tidak pakai lupa, tidak pakai salah, tidak pakai terbalik. Jangan ingatnya dari 4 T yang terakhir dulu. No. Ingatlah T yang pertama. Nah ini enaknya kalau kita biasa kerja, sebenarnya kita kerjakan itu ya kita sesuai ya kan? Pasti kita masa subindus ya. Asal kita tahu masa subindus adalah untuk mendiagnostik dan untuk terapi juga. Terus IV line, resusitasi cairan sambil masase, pasang infus. Uterotonik mau masuk, kapan nunggu infus terpasang? No, silakan suntik mau dimanapun, bisa IV-nya langsung boleh, mau IM boleh ya. Karena kan biasa pada IM ya. Tadi sudah IM, dicoba IV masuk aja mana yang terlihat ya. Sementara infus belum terpasang masukkan. Nah sekarang kan ada misoprostol. Misoprostol itu gunanya adalah memperbaiki tonus dengan cara masukkannya jangan ke vagina ya. Nah ini awalnya banyak yang suka lupa masukkan ke vagina. Salah sekali, masuknya ke anus. Berapa biji? 3 biji. Masukkan 3 biji. Masukkan 3. WHO memberikan 3 ya. Masukkan 3. Oh ini BHP, dihitung BHP nya berapa Pak ya? Tapi itu yang optimal ya. Boleh. Ya, pokoknya uterotonik itu sebenarnya masase itu salah satu uterotonik ya. Yang paling cepat, paling gampang, paling gratis ya, nggak bayar. Tinggal diraba, masase ya. Uterotonik yang lain. Baru kita harus pikirkan juga siap-siap kalau teman-teman punya antibiotik silakan dimasukkan segera. Kenapa? Kenapa sih pendarahan dikasih antibiotik? Karena darah adalah makanan favorit bakteri. Hati-hati ya. Jadi kalau patus normal biasa sih nggak harus ya, kan dia cuma sebentar, di situ udah. Tapi kalau HPV, hati-hati, dia perdarahannya kemana-mana. Nah, baru sesuai dengan etiologi setelahnya, ya. Jadi ini penatasannya tidak boleh terbalik, ya. Baru kita masuk ke kasus yang sempat jadi juara juga setelah perdarahan, preeklamsi. Nah, mungkin ini hanya untuk reminding teman-teman. Preeklamsi masih ada nggak preeklamsi ringan? Masih. Salah, tidak ada lagi preeklamsi ringan ya. Yang ada. Jadi kata-kata ringan itu dihapuskan. Karena sekali kita mendiagnosis ibu ini preeklamsi, hati-hati. Supaya dia bisa menjadi berat. Hati-hati. Jadi walaupun nggak apa-apa dok, cuma 150/90 ringan lah ini, protein urinnya cuma 1. Ringan, hati-hati. Sekarang kita hanya boleh menulisnya preeklamsi, jangan pakai kata-kata ringan. Ya, begitu teman-teman jumpai 160, boleh tuliskan berat. Atau lihat klinisnya. Yang mana klinis berat? Kalau dia ada komplikasi. Apa saja komplikasi? Sakit kepala, mata kabur, nyeri ulu hati, ya. Ya, itu sudah complicated. Takutnya kalau kita cek labornya jangan-jangan sudah HELLP syndrome ya, sudah hemolisis, skill SGPT naik ya. Itu namanya complicated yang sudah mengarah ke impending preeklamsi, hati-hati. Jadi gimana dong? Kalau saya nerima pasien dari teman-teman, kalau sudah pernah di teman-teman 160 saya akan tulis PEB. Dok, sampai di sini sudah 150 kok atau 140. Dikasih apa mau bidan, dikasih nifedipin, dikasih metildopa. Ya iya, ya, tapi diagnosa sudah tegak. Loh dok, nggak nunggu protein urin ya, protein urin. Kalau dulu itu trias, ya. Trias ini wajib ya. Tapi sekarang UDEM sudah dibuang. Protein urin pun kalau tensi sudah mencapai 160, protein urin nggak dipandang lagi. Sudah, cuma susahnya B, P, J, S. Ilmunya kagak update. Suka-suka dia gitu ya. Ini yang terkadang jadi kendala kita. Akhirnya ya kita bikin positif lah. Daripada pasien kita under treatment, ya under treatment kan berarti harusnya kita tetap laksanai sebagai prevensi berat. Ya, jadi ya, itu under treatment lebih baik ya sudah. Kita penuhi kriteria menurut. Ya, yang penting kita pribadi sudah tahu bagaimana kita menurut bangsa. Oke, ini pasien PEB nih, ini preeklamsi nih. Nah, ini sekedar teori ya.
Banyak sekali teorinya. Jadi kalau ditanya, Bu, sebabnya apa gara-gara makan itu? Enggak. Pokoknya itu terjadi begitu saja. Ini adalah wanita pilihan yang kena. Ya kan nggak semuanya. Ada teori, ada sih teorinya ada. Terus predisposisi ada. Misalnya usia, terlalu muda, terlalu tua, ya. Primigravida, multi parah, tapi pernah ada riwayat. Nah, ini kalau riwayat hati-hati. Pernah riwayat preeklamsi, kemungkinan dia kumat lagi dengan kondisi klinis yang lebih berat itu lebih besar dibandingkan yang tidak ada riwayat. Atau dia multiparah tapi jaraknya sudah lebih dari 10 tahun, sudah lupa ya, paparan yang dulu tuh udah lupa plasentanya ya. Kemudian multiple pregnancy jelas ya, pada hamil kembar ya, dua semakin banyak kembarnya, makin banyak itu plasentanya, makin banyak risiko dia kena preeklamsi. Atau ada riwayat diabetes, hipertensi ya, complicated gitu ya. Inseminasi donor ini kalau ada, tapi di negara kita benar-benar negara ya, dia pembuahannya tapi donornya dari orang lain, bukan dari suaminya. Kemudian obesitas, ini kan berarti udah ada komplikasi sejak awal ya, kondisi itu. Komplikasinya udah jelas ya, kalau terjadi buat ibu udah jelas, kejang, House syndrome, tiba-tiba buta ibunya. Buta itu hati-hati ya, ablasio ini bisa balik bisa enggak. Gagal ginjal, udah paru apalagi ya. Udah paru ini bisa survive bisa enggak, ujung-ujungnya kematian. Jadi kalau diingat ya, kalau pasien kita tuh kadang dia secara klinis dia tidak merasa sakit ya, tapi kita udah lihat tandanya, hati-hati ini serius. Karena eklamsi itu artinya petir yang bolong gitu kan. Tiba-tiba dia kejang. Kalau kejang artinya penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran bisa bangun bisa. Belum lagi kalau dia paru, tenggelam paru-parunya. Bisa tenggelam, nggak balik lagi, bisa juga kering. Sudah itu bagus, tergantung kondisi ibunya ya. Jadi kalau saya pasien preeklamsi itu ditakut-takutin memang, supaya kita tidak under treatment ya. Belum lagi di bayinya. Nah, kalau ada tipe eklamsi yang preeklamsi yang sebenarnya dia dari hamil trimester 2 udah mulai, tapi dia bertahan, akhirnya bayinya kecil, bayinya AGA, lahir prematur, atau fetal distress. Kalau yang onsetnya lambat, hamilnya normal nih, selama kita normal terus, tiba-tiba di 37-38 minggu tensi naik, ya. Itu biasanya justru bayinya sehat banget. Saya juga heran kenapa. Biasanya survive bayi. Tapi kalau yang udah lama dari awal biasanya bayinya jadi kecil. Nah ini, ingat MGSO4 itu wajib ada. Saya dulu pernah waktu kunjungan, ya masalah ponek ini lah ya, sidak ke puskesmas, pada expired semua. Waduh, udah nggak tahu lagi ini warnanya apa ya, abu-abu, hijau atau apa ya bungkusnya. Macam mana kita mau baca tanggal expired? Oh iya dong, ada dari dinas. Boleh. Sempat itu sampai sekarang, sampai hari ini tuh masih lini pertama. Tidak ada yang lain. Dok, ada diazepam? No. Tetap kalau dia kejang MGSO4. Carilah MGSO4. Nah, yang mana? Memang MGSO4 20% itu sangat jarang. Teman-teman pasti pegangnya ya 40%. Tapi jangan sedih dan jangan bimbang. Kalau yang 40 bisa kita bikin jadi 20. Yang 20 nggak bisa kita bikin jadi 40. Berarti ya 40 bisa kita encerkan jadi 20%, tapi 20% nggak bisa kita pekatkan. Bagaimana caranya? Nah ini ya, yang penting begitu kita ada curiga, untuk mencegahnya protap MGSO4 masuk. Berapa? Kalau dia sudah kejang, artinya kita penanganan kejang ya, kita harus kasih yang bolus segera. Bolus itu hanya boleh diberikan 20%. Jangan coba-coba 40%, itu panas sekali rasanya. Bisa pembuluh darahnya itu pecah. Ya, hati-hati. Yang 20%. Adanya 40, encerkan. Karena kita perlu 4 gram. Kalau yang eklamsi ya. Kalau ini kan intramuskular atau kita masukkan dalam NaCl 100 cc. 40% boleh langsung masuk. Tapi kalau kita mau bolus masuk, maka 40% ini kita encerkan. Biar gampang ingatnya, ingat 40% itu kalau untuk ambil 4 gram, artinya kita butuh 10 cc.
Kalau kita punya M 20%, kalau kita masukkan 10 cc, dapatnya berapa gram? 2 gram. Bisa dimengerti. Kadang-kadang lupa ya begini ya. Sehingga salah nanti memasukkannya. Udah masuk berapa? 10 cc dok. Yang berapa persen? 20% kurang. Ya, harus 20 cc. Dan harus slow. Berapa slownya? 10 cc itu bolehnya 10 menit. Jadi silakan ambil kursi, duduklah di situ ya. Karena hanya boleh 1 cc 1 menit. Itu kalau yang pakai NSL boleh nggak dikocor? Ya kalau dia pakai NSL kan dia lebih encer lagi. Ya, nggak mungkin bisa ngocor gitu kayak kita bolus ya. Jadi ingat, yang perlu diingat adalah dosis bolusnya. Kalau nggak punya akses IV, suntikkan di bokongnya, tapi jangan lupa izin permisi kasih tahu itu panas. Ya, WHO sebenarnya sudah menyarankan kita harus campur pakai analgetik nyuntiknya itu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak punya ya. Yang ada itu aja syukur ada itu. Udah langsung masuk IM tapi permisi. Buka bogi ya, jangan satu tempat 20 cc 40% sakit ya, 10 cc aja udah banyak banget ya. Mau masukin dua-duanya 20 cc aja. Cukup 10 cc bogi yang 40%. Silakan kalau intramuskular. Tapi kalau IV jangan ya, diinjekan dulu. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus ini, mau bolus dulu silakan. Gak punya dok, tapi gak berani bolus IM, suntik baik. 40% 10 cc kanan, 10 cc kiri. Tapi sebaiknya memang teman-teman melakukan pemasangan infus dan pemasangan kateter. Untuk apa kateter? Untuk kita tahu fungsi ginjalnya, urinnya bagus apa enggak ya. Takutnya dia udah gagal ginjal lama, dimasukin MG4 tuh nggak boleh, karena justru akan merusak ginjal. Atau kalau kondisi klinisnya sesak banget, hati-hati udah paru, tidak boleh MG4, tambah berat ya. Tapi kalau untuk yang kita temukan tiba-tiba kita tensi naik, tiba-tiba kejang, silakan boleh IM, suntik, boka-boki, atau kalau saat itu sudah teman-teman bisa mengakses IV, bolus, tapi bikinlah 20% ya. Jadi ini tadi ya, haruskah langsung determinasi? Tetap kirim ke rumah sakit, bilang apakah langsung atau tidak nanti akan diputuskan di rumah sakit ya. Karena kadang-kadang tadi ingat, tergantung usia kehamilan, besar bayi, kondisi klinis ya. Kalau begitu masuk kan bilang, wah ini berat, apa arahnya impending, biasanya kita akan langsung selesaikan dengan inform consent perawatan ICU. Gak ada cerita ini gak ICU kalau udah kondisi klinisnya jelek. Tapi kalau dia baik, ada kan prevalensi yang stabil saja ibunya, bisa saja. Yang penting harus dilahirkan. Iya, kalau memang tidak ada yang mau ditunggu, atau menunggu apa emang ya, udah cukup bulan, cukup beratnya kita lahirkan, karena sumbernya adalah di plasenta ya. Jadi kalau misalnya kurang bulan, kondisinya stabil, biasanya kita kejar pematangan dulu. Tetap kalau bisa dapat dua-duanya, kenapa cuma kita pilih ibunya ya. Ini yang mungkin kami titip untuk teman-teman sampaikan nanti kalau pada keluarga pasien. Ini mau diapain nanti? Jangan bilang, iya ini sampai sana nanti langsung operasi. Betul, diserahkan, tapi tetap ditakut-takutin yang tadi ya. Ini serius, bisa berakhir dengan kematian tiba-tiba ya. Rasa demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Suher, luar biasa materinya tadi, sangat bermanfaat tentunya. Baik, Ibu, mari kita tepuk tangan untuk Dr. Suher. Terima kasih sekali lagi dok. Nah, untuk sesi pertama ini kita persilakan 3 pertanyaan dulu. Oke, panitia siapkan mic-nya. Oke, dari Ibu silahkan. Ada yang sebut catat. Ada yang catat. Mbak Rani silahkan catat, Mbak Rani. Silakan panitia Ibu. Nah, silakan Ibu perkenalkan nama dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Priscilla Punisma, saya berasal dari PMB
sendiri. Bidan praktek mandiri. BP. Iya. Namanya sudah Tidak update Bu. Sudah update berarti ya. Izin bertanya. Nggak apa-apa Bu, suara keras. Suaranya ini kok. Izin bertanya Ibu Dokter, kami selaku bidan, terutama saya punya ini BPM, itu tentunya kami merujuk pasien itu pastinya sudah ke gawat daruratan Bu. Nah di sini cuman sedikit sharing aja, kita mungkin dari saya selaku bidan ke rumah sakit yang mana pasien yang sudah saya tangani atau mungkin para bidan-bidan semua sudah tangani yang di luar dari fisiologis tentunya pasti dirujuk. Nah untuk harapannya ke depannya terutama bagi diri saya sendiri, apabila kami sudah di perjalanan, tentunya kalau bisa berikan kami nomor bidan di VK khususnya. Jadi kami tidak semuanya tuh nunggu ke IGD via telepon kayak gitu, sister kayak gitu. Jadi itu bukannya apa-apa ya, namanya kita sudah urgent, itu sudah panik duluan, mana persiapan mobil untuk mau berangkat untuk ini merujuk. Jadi kalau dapat kan sekarang udah canggih, udah ada WA, jadi nggak mesti harus nomor telepon kita hubungi 0741 gitu ya kan. Jadi sebisa mungkin kita join, itu adalah nomor bidan, tunjuklah salah satu di rumah sakit untuk kita join. Jadi kami tinggal telepon via WhatsApp, jadi cepat. Kami tinggal foto aja karena urgent, jadi cepat gitu penanganannya Bu. Itu aja mungkin saran dari saya. Kemudian yang jadi pertanyaan Bu, ada yang menarik dari materi Ibu sampaikan tadi tentang kehamilan ektopik. Pasien-pasien tentunya kalau konsul ke kami bidan-bidan, pasien menganggap kami ini serba bisa Bu, semuanya. Kalau fisiologis, patologis. Jadi terkadang hal-hal pertanyaannya itu di luar dari ini kemampuan kami juga. Sekiranya dari Ibu untuk menjelaskan perbedaan USG transvagina dengan USG abdominal kayak gitu. Jadi kami bisa mengarahkan juga ke pasien, oh Ibu ini kasusnya ini harusnya Ibu USG transvagina seperti itu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya. Langsung dijawab ya Dok. Mau namanya tadi siapa? Oh Lucy. Jadi BPM-nya di mana? Kenali Bu. Cek. Kenali Bu. Jadi luar biasa juga kalau merujuk ke sini kan Bu. Iya. Itu Bu. Kalau kenali yang paling dekat apa ya? Sebenarnya Royal Prima, cuman kan sekarang ini karena keputusan mau kemana saya rujuk gitu Bu. Ya, asal jangan terlalu jauh gitu. Iya. Gak boleh terlalu jauh. Iya. Kita langsung saja ya, apa ya, santai aja ya. Jadi, terima kasih. Tadi soal harapan nanti rumah sakit akan menjawab ya. Saya setuju tuh. Kalau saya di Abdul Mana itu ada nomor telepon TK-nya yang kami kasih ke puskesmas. Jadi waktu itu udah 3 tahun yang lalu ya. Itu untuk RSSIB itu ada grup WA connect Abdul Manap dengan puskesmas. Kemarin kan saya baru pulang nih, saya cek gimana RSSIB, masih ada grup connect yang isinya adalah bidan PK Manap dan bidan puskesmas. Tapi saya nggak tahu sejauh mana grup itu berjalan ya. Tapi maksudnya rasanya itu lebih gampang ya, rasanya lebih gampang diakses kalau itu ke pribadi. Tapi nanti akan ditindaklanjuti ya untuk di rumah sakit biar bisa fast track, benar ya, fast track ya. Karena kalau tunggu jawaban si seru itu aduh. Itu ribetnya Bu. Sama. Sudah itu pengalaman juga Bu. Kadang kita udah nelpon, kadang mungkin nggak keangkat gitu kan Bu dari ini. Sudah itu datang sekonyong-konyong langsung Bu Bida udah nelpon. Nah, yang kesannya tuh Bu, jadinya kita kan ada gap Bu. Nah itu nggak enak gitu Bu. Betul. Itu aja sih. Iya. Nanti akan ditanggapi ya. Itu sarannya sangat bagus. Aku menjawab pertanyaannya aja ya. Iya, ini menarik nih, karena pasien saya pun, pasien saya sendiri banyak kan
transvaginal ya, waduh nggak mau. Tapi kok sekarang udah mulai banyak yang, saya nggak dari bawah dok, Lebih pintaran ini. lebih pinter kayaknya udah pinter. Jadi buat teman-teman ketahui saja bahwa transvaginal itu artinya probe-nya saya taruh di vagina, akan langsung nempel ke cervix. Jadi bisa langsung lihat rahim, indung telur, bahkan bisa menghitung telurnya, diameter telurnya. Sehingga kalau pada program pasti nggak ada cerita program itu USG dari perut. Nggak bisa kami mengukur telur pasien kalau dari perut, ya. Jangankan yang gemuk, yang kurus aja nggak bisa kalau dari perut. Jadi transvaginal. Kasus apa lagi? Kasus yang kecil-kecil begini kayak KST, ya. Ragu ini di mana ya kehamilannya, kalau dari abdomen tidak nampak, kami akan kerjakan transvaginal. Pokoknya kira-kira rahim itu masih kecil, pasti posisinya di dalam panggul kan? Yang bisa di USG abdomen itu kalau rahimnya sudah besar. Sehingga kadang-kadang pada hamil baru nih, dok saya baru telat 2 minggu, aduh. Seminggu baru telat, udah tes pack langsung ke dokter spesialis. Ya kan desperate lah dokternya lihat dari perut, apa yang mau ditengok dari perut ya? Pasti saya minta transvaginal. Jadi mungkin teman-teman bisa membayangkan kira-kira nih kalau pasien pergi ke dokter spesialis rahimnya masih kecil, diedukasi lah, mungkin nanti di transvaginal. Kalau nasib baik, kadang-kadang ya dia datang kemudian kandung kemihnya tuh penuh, nah itu per abdominal masih bisa terlihat. Tapi jika ragu, kan biasa jarang lah yang mau ngantri di dokter spesialis terus dia nggak pipis pasti nggak mau, kebelet pasti pipis ya. Nah begitu kan kemihnya kosong, wah terusnya masuk ke panggul, nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau yang strict ya, misalnya pasien saya tuh saya butuh akses transvaginal tapi dia nggak mau ya saya suruh minum, isi dulu gelasnya. Nasib baik kalau gelasnya penuh maka bisa melihat rahimnya. Tapi kalau untuk hitung telur nggak bisa ya. Jadi kalau program dok tapi nggak mau dicolok, ya maaf nggak bisa, nggak bisa dihitung ya gitu. Baik, terima kasih dokter Michelle jawaban yang tadi. Mungkin yang untuk pertanyaan pertama tadi ya Ibu ya, gimana proses menuju dengan sistem komunikasi nggak ribet gitu ya? Karena kita pakai sisrut itu luar biasa, harus juga scan gitu ya. Nah, alhamdulillah, ini usulnya nih ada WA khusus lah gitu ya. Alhamdulillah nih ada direktur kita masih duduk di sini. Kemudian bersedia nggak Bu menjawab pertanyaan Ibu bidan? Ada saran Bu kalau merujuk pasien dari bidan ke kita mesti masuk di sistem sisrut itu repot sekali, jawabannya lama, lalu harus telepon lagi ke sini. Nah, gimana Bu sarannya? Beliau ada WA khusus lah yang bisa mempercepat. Terima kasih banyak Ibu sarannya. Kalau sisrut itu kan kewajiban kita ya dari dalam proses rujukan. Jadi untuk sisrut sambil jalan silahkan tetap harus diinput karena nanti kita bermasalah sama dinas kesehatan ya kalau nggak ada sisrut. Tapi untuk telepon kita bisa langsung Ibu menghubungi nomor teleponnya UGD. Mungkin nanti ditayangkan ya, silakan. Jadi nomor WA itu nomor WA, nomornya nomor HP. Jadi di UGD sudah kita lengkapi. Jadi dilengkapi dengan HP ya. Jadi unit-unit di rumah sakit nih, karena ternyata juga lebih hemat dibanding bayar telepon, bayar pulsa ternyata lebih hemat. Jadi semua unit di rumah sakit sudah kita lengkapi dengan HP. Jadi untuk yang kasus gawat darurat, untuk kita kan alurnya lewat UGD. Jadi nanti Ibu bisa menghubungi nomor HP-nya UGD. Ya, jadi sambil sisrutnya jalan, sambil pasien jalan, sambil telepon-teleponan gitu. Sebenarnya tujuan menelpon itu adalah untuk mempersiapkan kami di rumah sakit untuk menerima pasien yang mau Ibu kirim. Mungkin kalau udah tahu kondisi pasiennya bagaimana, kita sudah bisa menghubungi konsulen gitu ya. Jadi istilahnya mempercepat layanan terutama yang untuk kondisi gawat darurat. Saran Ibu terima kasih, sangat membantu kami. Sudah ada nomor teleponnya? Tampilkan aja. Iya, Mungkin di IG kita udah ada belum dok? nomor udah di IG. Nah berarti suruh follow dong IG kita. banyak follower ya. Iya. Follow ya, kan lumayan biar si Alfa IG-nya tuh lumayan update ya, misalnya
ngasih tahu dia ini aku nggak praktek, ini Untuk dokter ya. berangkat. Nah, gitu. Saya lagi jalan-jalan. Oke, silakan dibuka ya IG kita RSI apa? Bukan ya? RSI Harapan. Nah ini, kalau yang kosong 0852 8251 8006 ya. Jadi untuk nomornya langsung yang ke nomor telepon HP aja Bu. Nah 0852 8251 8006. Jadi itu yang nanti yang dihubungi apabila ada kondisi emergensi, dan harapannya itu tadi Bu terkontak dengan petugas di UGD sudah disiapkan bidannya ya. Jadi setiap shift insya Allah ada bidannya yang nanti akan berkomunikasi dengan ibu-ibu apabila akan melakukan proses rujukan, dan nanti insya Allah akan lebih membuat rumah sakit siap untuk menerima pasiennya emergensi. Boleh tambah lagi Bu Direktur ya, mungkin ini mungkin ini andai kata kami kalau sudah ngirim ke pasien lewat IGD itu kalau bisa namanya kan sudah dikirim nih, udah ada form kita rujukan, maksudnya itu kalau sudah selesai maksudnya itu janganlah sampai nunggu pasti lapor lagi, pergi lagi ke PK kayak gitu. Maksudnya itu kalau sudah kami serah terima, mungkin ada entah boleh dibuat buku gitu, serah terima sudah ya kami boleh balik gitu. Jangan sampai kami menunggu berjam-jam gitu Bu maksudnya. Makasih Bu. Nggak sampai nanti kita akan sampaikan ya. Akan kita Sampai sampaikan. menunggu lagi Bu. Tunggu selesai baru berbalik. Oh, Curhat. mungkin teman-teman ada teman-teman bidan di UGD ada. Tapi mungkin yang penting adalah berkasnya lengkap saja ya Bu. Ini kan kami bawa. Kami aja. Atau mungkin mama tahu ada urgen lagi kan bisa via telepon juga gitu nah Bu. Itu aja sih Mama. Iya, iya. Terima kasih sarannya Bu. Mungkin juga untuk mempermudah juga saran saya juga untuk berkas-berkas terutama pasien yang penanggung jawabnya adalah BPJS ya. Karena itu kan agak banyak administrasinya. Jadi mungkin ibu-ibu juga sudah membantu untuk memastikan berkas yang dibutuhkan untuk klaim pasien BPJS-nya lengkap gitu ya. Jadi supaya tadi jangan sampai ibu-ibu jadi nggak boleh pulang sama petugas. Akan kita tindak lanjuti yang mungkin nanti paling nggak ditinggal nomor telepon kalau ada hal-hal yang membutuhkan ini bisa dibantu lewat nomor telepon. Mungkin itu. Terima kasih Bu sarannya. Terima kasih Bu Dian. Mungkin sedikit tambahan Bu Uzi, buat ibu-ibu yang lain juga barangkali kalau berkas kelengkapan administrasi itu nggak lengkap, klaimnya susah banget ya Bu Dian ya. Itu jadi masalah sekali. Jadi yang terpenting dicatat adalah fotokopi buku KIA, tapi isinya lengkap gitu. Iya, isinya lengkap, data-data pasien gitu kan, hasil pemeriksaan. Karena kita sering juga mendapatkan yang kosong, nah, itu jadi masalah lagi nanti. Baik, itu terima kasih Bu masukannya. Pertanyaan kedua, silakan. Nah, mohon maaf itu. Oh, lihat itu. Oh, bapaknya lihat itu malah. Enggak, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Nur Aida dari perwakilan Puskesmas Ujung Pasipin. Tapi mungkin ini menyambung dari pertanyaan Muzi tadi. Ini proses rujukan ini yang sering tidak selesai-selesai ya. Dari dulu pertanyaan itu cuma tidak ada perubahan juga kenyataannya gitu. Misalnya kita merujuk pasien ya, padahal kita belum ngapa-ngapain di rumah. Misalnya begitu pasien datang, diperiksa dalam, ternyata ketupan hijau, kan kita belum ngapa-ngapain, langsung kita angkat. Nanti proses di sini tuh Kak, mana ini surat rujukannya kita kasih. Kalau Kak buat partograf, padahal kita kan tahu fungsi partograf itu untuk memantau kemajuan persalinan. Sedang kita kan belum memantau apa-apa, baru periksa dalam kan. Itu seperti apa? Walaupun kita tahu juga itu untuk kepentingan klaim. Tapi itu kan kalau seandainya ada apa-apa,
kita yang kena, seolah-olah kita sudah memantau padahal belum kan. Nah, mungkin kayak mana seharusnya ada juga kriteria yang harus dipintain partograf dengan yang tidak. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu memang pasti kita real aja. Ibu baru terima pasien 1 jam yang lalu. Iya. Sekarang ibu mau kirim sampai Arafah diminta patograf. Iya. Nah, saran saya ibu bikin patograf 1 jam yang lalu. Tahu kan? Kan kita bikin patograf tuh gak harus dari buka 4. Bisa ibu periksa bukanya 6, maka langsung ditransfer, ya kan? Ke titik bukaan 6. Mungkin belum ibu masih ingat ya beliau kan? Buka 6, transfer ke titik buka 6. Itu udah jadi patografnya bu. Jadi nggak harus misalnya, wah berarti aku harus bikin dari bukaan 4. Sementara pasien datang ke saya buka 6, ketuban hijau, ketuban ya, pecat. Gak apa-apa, bikinlah di jam yang ibu terima. Gak usah pakai drama-drama ya. Misalnya harus lengkap nih katanya. Yang penting ada bukti bahwa ibu menerima pasien itu, ada patografnya. Kalau kan ada, yang penting kan data di situ, tanggal, jam, data pasien gitu kan. Dan pemeriksaan ibu. Iya, pemeriksaan. Walaupun hanya 1 titik kan jadinya kan. Maksudnya baru periksa, nggak apa-apa, bikin aja itu. Nggak apa-apa, itu kalau saya ya. BPJS apa nolak yang begitu? Enggak ya dok? Nah, yang penting ada, walaupun hanya 1 titik. Ya kan 1 titik misalnya, kalah 2 lama lah misalnya. Tapi ke teman-teman tuh dari dukun kirim ke teman-teman tuh udah kalah 2 lama. Bikin langsung transfer lengkap, pindahkan ke lengkap. Selesai, wassalam. Jangan lupa data-datanya diisi. Saya cukup gitu bu, nggak apa-apa. Jadi kita nggak berbohong. Jadi secara hukumnya gitu ada ini bu ya. Secara hukum memang kita terima begitu, nggak apa-apa. Cuma memang yang jadi masalah adalah pada saat kami di sini membuat diagnosa, apa bisa diklaim apa enggak? Iya benar. Gitu kan? Tiba-tiba sampai di diri kita lahir misal ya, atau ini seperti itu ya kan? Dan Bunda, saya bukan gibah ya, saya hanya menilai Bunda Rosa adalah orang yang sangat concern kalau bisa pervaginam kenapa harus diterminasi saja, gitu ya. Artinya kalau beliau periksa, bisa coba lahir aja nanti manajemen bingung klaimnya gimana. Biasanya begitu. Tapi selagi teman-teman kirim rujuk, syarat-syarat rujuk ada, insya Allah kita dengan bahagia ya menerimanya. Yang penting ibu bayi selamat. Itu ya bu. Waktu itu bu, memang dicoba normal kan sudah buka 8 habis dipimpin sama dokter Rosa. Kebetulan dokter pasien yang tidak kooperatif, jadi diambil tindakan SC kan. Mungkin itu. Ya. Programnya dari sini seharusnya kan waktu yang dia mencoba normal itu seharusnya enggak bu? Kan Okay. coba normal tuh. Oh iya. Iya, kalau yang diterima di rumah sakit itu melanjutkan patograf ibu. Iya. Jadi harus tetap ada patograf pada saat ibu terima. Nanti kembali kami kan tinggal kami lanjutkan. Misalnya nih sama Bunda Rosa, bisa ini ditunggu. Gak apa-apa nanti kami lanjutkan, tapi ada patograf dari ibu. Walaupun hanya 1 titik, gak apa-apa. Jadi secara hukumnya aman lah bu ya kalau kita yang Nggak putus apa-apa. seperti itu. Gak apa-apa. Titik yang kita iya. Ya bu, terima kasih ya bu. Bukan demikian tadi jawabannya Bu ya, jelas ya Bu. Pertanyaan ketiga Ibu, silakan. Mas Panji mohon dibantu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisya Fitri, saya perwakilan dari PMB Atia Ibu. Iya. Sepertinya pertanyaan sudah dijawab habis sama Muzi dan Ibu Nuraida. Saya cuma mau menambahkan 1 Ibu tentang pengisian buku PIN KIK. Kita untuk merujuk itu diperlukan pengisian buku PIN yang lengkap kan Bu. Sedangkan pasien terkadang dengan kasus kegawat daruratan itu datangnya mungkin baru pertama kali ke kita. Tidak mungkin saya merekayasa hasil yang sebelumnya. Terkadang kita juga berbuat dosa karena memikirkan pasien yang harus hidup. Jadi mau tidak mau kita membuat rekayasa di depan kakak-kakak yang ada di rumah sakit. Ada kasus seperti itu, karena itu
balik lagi ke nilai kemanusiaan kita. Nah, yang saya mau pertanyakan itu, bolehkah seandainya saya menolak untuk mengisi yang sebelumnya? Karena kan kita nggak tahu riwayat sebelumnya. Dia datang ke saya dengan tensinya udah 172/113. Kan tidak mungkin kita menahan atau memberikan konseling yang bagaimana, pasti tindakan yang langsung kita kirim. Sedangkan di rumah sakit kita dituntut untuk mengisi buku pik secara lengkap. Tapi buku pink punya. Buku pik pasien punya. Nah, disitulah jadinya bingung riwayat sebelumnya itu seperti apa. Daftarkan dia kan kunjungan TM1, TM2, TM3 itu wajib harus lengkap. Kita kan sampai situ. Nggak bisa. Udah berarti pasiennya nggak bisa pakai. Iya, itu dia. Jadi pasien komplain. Akhirnya komplain ke kita jadinya Bu. Sebenarnya seperti itu Bu. Yang kalau memang pasiennya tidak pernah berkunjung ke FKTP, Salah dia. salah dia kan? Sebenarnya, Nah, karena kalau di rumah sakit itu adalah salah satu berkas yang harus dilengkapi atau harus ada pada waktu klaim pasien BPJS yang bersalin di rumah sakit. Nah, jadi ya kita yang pasti nggak mengembalikan lagi kan pasien itu harus minta ke FKTP-nya atau ke bidannya. Ya kalau misalnya memang ibu-ibu tidak mau mengisikan, ya berarti dari awal sudah disampaikan juga ke pasien itu bahwa dia nggak bisa pakai karena di rumah sakit juga nggak bisa pakai. Dia sudah Ibu, kalau pasien kita daya intelijensinya cukup tinggi itu alhamdulillah. Tapi kalau kita menemukan pasien-pasien yang dengan ya Artinya ada susah. artinya di rumah sakit kan kita nggak bisa ngeklaim. iya. Rumah sakit nggak bisa ngeklaim kan nggak mungkin kan Bu, kita ya kan. Nah itu jadi pasti kami akan mengembalikan ke di mana si pasien itu punya SKTP gitu. Artinya ya kita juga nggak maksa Bu. Kalau ibu tidak mau mengisikan, ya kita pasti bilang ke pasiennya dia nggak bisa menggunakan. Ya kalau untuk kasus-kasus yang masih bisa ditunda itu saya kembalikan lagi ke pasien, silahkan ke tempat yang sebelumnya. Tapi kalau dia situ itu tidak mungkin. Jadi saya langsung gimana gimana lah kita kira-kira aja kata yang dibawakan itu dalam Ini Ibu, apakah bisa kita ambil waktu? Itu ada waktu buat bernafas nggak? Menghasilkan ini sebagai Kalau boleh itu kan ada bisa bernafas nggak? bisa Boleh di 24 jam kan? Iya. tidak boleh berarti ya Bu ya. Maksudnya dia kan ngomong sebab di UGD disuruh bikin. Jadi mau Di UGD disuruh bikin saat itu juga gitu. Di depan kakak-kakak katanya. Iya, sebelum Nggak, maksud saya gini, yang kita sama-sama tahu loh, memang rakyat kita ini banyak yang Iya. kurang berilmu ya, kurang belajar, sehingga pikir tuh terlalu rendah, hantam kromo aja ya, nggak tahu kesulitan kita di mana. Tapi kalau mau ngakalin kita menurut saya, kalau kita bisa membantu pasien, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya ada waktu, misalnya nih, bisa nggak pokoknya besok pagi ini sudah lengkap sehingga kita pada saat klaim kita udah punya buku pink yang ya mungkin teman ini kan teman yang ketemu udah dalam kondisi hujan, berarti kan yang di kartu dia itu kan ada FKTP-nya ya. Nah tinggal apakah teman yang ada di kartu FKTP-nya itu mau bantu atau tidak? Karena iya, kalau masih ada jeda waktu bisa Bu. Ya, kita kan ngeklaim itu kan pada waktu pasien itu kan dipulangkan ya Bu. Pasien pulang berkasnya selesai. Berarti ada waktu. Tetapi kan kondisi pasien pulang kapan kan kita tidak tahu. Iya. Ada kemungkinan kan misalnya kondisinya tiba-tiba di sini pun kita rumah sakit nggak bisa nanganin. Artinya kita harus rujuk. Padahal pada waktu itu kita pun sudah mengeluarkan sumber daya untuk menangani pasien tersebut. Nah itu juga yang mungkin hal-hal yang mungkin juga bisa jadi bahan pertimbangan ya dari ibu-ibu yang merujuk ke rumah sakit, faktor-faktor yang menyulitkan juga buat kita di rumah sakit gitu. Jadi ya itu tadi. Dan kalau misalnya udah kayak gitu kan nggak mungkin juga dia tahunya pakai. Iya benar. Nah, seperti itu. Benar. Ya memang kita membutuhkan berkas tersebut pada waktu mau ngeklaim, pada waktu pasien pulang. Tapi kan semua pasien itu pulangnya kan
3 kali 24 jam pada waktu selesai SD gitu misalnya Bu ya, ada kondisinya memang harus misalnya ditransfer lagi gitu ke rumah sakit lain. Nah, itulah yang diantisipasi sehingga pada waktu mendaftar kita mengharapkan semuanya lengkap gitu. Tapi mungkin nanti yang tadi Ibu sampaikan akan kita bicarakan lagi di tim kita di rumah sakit, kira-kira solusinya apa nih gitu ya, yang tidak membuat Ibu juga jadi harus mengarang bebas gitu ya, mengarang bebas atau tapi juga tidak menginginkan di rumah sakit, tidak menginginkan kami di rumah sakit. Jadi akan kita catat dulu ya Bu, dan akan saya bicarakan dengan teman-teman, dan mungkin juga bisa kita sampaikan ke BPJS, karena tadi saya sampaikan ke Bu Soher, pengalaman pasien-pasien itu banyak yang mereka ANC-nya enggak ke kita gitu ya, enggak ke FKTP, enggak ke bidan, dia ANC-nya langsung ke dokter spesialis. Nah, begitu mau melahirkan karena membutuhkan biaya yang besar, dia kembali mau pakai BPJS. Nah, mending kalau udah sempet datangin kita udah sempat punya data-data. Ini enggak. Nah, begitu udah mau lahir, baru itu yang tadi cerita kebutuhan, beberapa kesulitan. Sedangkan kita punya berkas administrasi yang harus dilengkapi gitu ya Bu. Jadi ini mungkin saya catat dulu ya Bu. Nanti akan kita bicarakan dengan teman-teman dan kita sampaikan juga mungkin ke verifikator. Solusinya, karena beberapa tagihan kami juga ditolak karena teman-teman di depan itu kelolosan di buku pink gitu. Nah, kalau orang udah pulang dikejar-kejar mereka udah lahir lah. Tapi sedikit lagi ya seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu. Lalu Bu, ada pertanyaan tentang materi Ibu tadi tentang PEB Bu. Pasien PEB untuk kasus yang berulang kali Bu. Untuk itu, apakah seorang ibu itu dengan riwayat PEB, usia kehamilannya di atas 5 bulan, dia mulai mengalami gangguan itu, batasan untuk mempunyai anaknya berapa maksimal kira-kira? Karena kan dia SD tuh Bu. Terus juga terus untuk terapi tadi sepertinya yang saya lihat itu terapi metode RF ya Bu, itu yang terbaru. Ada sedikit persalinan darah ya. Persalinan darah. Apakah itu boleh digunakan pada pasien PEB? Dengan pasien PEB kan memerlukan tindakan segera. Mungkin cuma itu saja. Oh iya Bu, untuk biaya RF itu sendiri apakah ditanggung oleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan di luar dari BPJS apa gimana? 3 pertanyaan ya. Terima kasih Bu Dantri ya. Sampaikan salam saya buat Bu Atia ya. Mudah-mudahan Bu Atia masih ingat sama saya ya. Ya baik. Terima kasih. Pertanyaan PEB berulang itu kayaknya fokusnya ke berapa kali boleh sesar? Gitu ya. Ini harus hati-hati nih jawabnya ya. Untuk edukasi orang awam, memang kita mengedukasi kalau bisa sesar itu jangan lebih dari 3 kali. Jangan lebih, ya bukan orang awam juga ya, kita juga ya Bu Bidan kalau mau sesar jangan lebih 3 kali. Tapi dengan catatan, tentu case by case. Ada teman kita yang tidak beruntung, sesar sekali mati anaknya, sesar 2 kali mati, sesar yang ketiga nangis dia. Sudah ini saya habis jatah ya Dok? No, ya. Jadi begini, buat kita ketahui bahwa namanya sesar itu sebenarnya bisa mau berapa kali selagi segmen bawah rahimnya masih bagus pada saat dibuka sesar terakhir, ya mungkin saja. Tapi tentu semakin sering sesar, makin tipis tuh segmen bawah, makin gampang ruptur. Ngeri kan? Ya ruptur tuh kan kalau rahimnya masih utuh, mau ruptur, teman-teman tahu ya, ruptura uteri iminen. Jelas ya tandanya ya, punya kesakitan, ada ring bandel, ya terus kencingnya berdarah, JJJ naik gitu ya. Dia kasih sinyal, tapi kalau bekas sesar, ruptur itu silent.
Taunya dari mana dokter? Bayinya mati. Tiba-tiba DJJ hilang. Gak berapa lama ibunya shock. Perdarahannya intraabdomen. Jadi kita kejar-kejaran operasi itu ngejar nyawa ibu. Bayi itu nggak mungkin lagi. Itu kenapa saya kalau ke DAC dok ya, lahir normal pada bekas sesar itu saya sangat wanti-wanti sekali. Bukannya saya nggak mau. Ada beberapa kasus yang peluangnya besar, tetap dengan wanti-wanti. Ini anak pertama, kedua lahir normal. Ketiga sesar gara-gara dia melintang. Hamil lagi yang keempat, boleh nggak dok? Lihat jaraknya, saya ukur ketebalannya. Tidak boleh ada intervensi selama persalinan, berat bayinya tidak lebih dari yang terbesar lewat. Dengan catatan, tetap bisa ruptur. Makanya harus diobservasi di rumah sakit, nggak boleh di rumah. Apalagi yang orang yang pertama sesar, kedua sesar, ketiga mau normal ya maaf, ya ngeri. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa kali, tanya ibu anak ibu udah berapa, umurnya berapa bayinya ya? Karena misalnya nih, pertama, kedua, ini mau sesar ketiga, dok, apakah langsung steril? Jawabannya tidak. Belum tentu. Lihat umur anak terbesar, lihat umur ibu, umur suami nggak usah dilihat. Iya kan? Karena pertimbangannya pertama kita nggak tahu umur anaknya, yang kedua kita tidak tahu umur jodoh. Kedua kali loh saya kejadian didatengin yang udah di steril, dia datang udah ganti suami, minta dibuka. Aduh, karena apa? Karena si ibu masih memungkinkan untuk bisa hamil. Walaupun waktu itu nangis-nangis minta steril ya, kalau saya udah capek saya operasi terus ya. Buka yang lain, enggak mau steril. Ganti suami minta anak. Nah iya. Ya, jadi kalau sesar ketiga belum tentu steril. Tapi kalau anaknya udah besar, ibunya juga umurnya sudah berumur ya sudah, itu steril lah ya biar aman. Tapi kalau enggak, lihat dulu anak-anaknya, lihat umur ibunya. Jadi belum tentu. Tapi kalau teman-teman ditanya, ya kalau bisa 3 aja maksimal. Habis itu nggak harus steril, tapi kan banyak, ya. Nah, itu baru pertama ya. Yang kedua, eraks pada PEB. Nah, eraks ini adalah metode baru. Gimana caranya sesar tapi nggak kelaparan, sesar tapi nggak kedinginan, sesar tapi nggak terlalu lama berbaring, gitu ya eraks itu. Sehingga syaratnya pun dia tidak boleh yang complicated, nggak boleh ketupat pecah dini, nggak boleh. Iya, pasti benar-benar yang elektif. Ya, PEB ada yang elektif, ada semi elektif ya bisa PEB. Tapi kan dia PEB. Artinya nggak boleh. Bahkan pasien saya ada batal 1 ya bu, gara-gara HP-nya kurang. Pas sudah mau, ternyata HP-nya 9 atau 8. Ya nggak jadi sekarang. Ya karena nggak memenuhi kriteria. Benar-benar. Pertanyaan ketiga, berapa biaya ERA? Bisakah dengan BPJS? Jawaban syarat dan ketentuan berlaku. Bisa. Pasien nanti nanya bu. Jadi bisa pakai biasanya pasti ada ya. Selisih biaya pasti ada. Karena kan emang beda ya obat-obat sesar biasa dengan ERA beda banget. Beda jumlahnya aja ujung-ujungnya ya hitung-hitungannya beda. Belum lagi dia harus pendampingan. Ya 2 jam sudah duduk gimana nggak harus didampingi ya, didampingnya ruangannya harus okanya iya nyaman, okanya nggak boleh lagi jam-jam kredit, jadi harus jam tersendiri. Nah seperti itulah priority ya, jadi priority jadi apa? Bisa kepake. Bisa dipakai. Masih bocoran direktur harganya. Bocorannya mungkin nggak tahu. Apa sudah ada yang udah dipakai? Ada pasien saya banyak kan seperti pasien saya. Estimasinya aja bu direktur. Berkira. Ya kan biar ini pasien biar ini tahu. Baik ibu-ibu, terima kasih tadi pertanyaannya. Apakah boleh pakai tadi dari jam sama dokter Her? Kalau mengenai biaya,
jelas ada selisih biaya. Karena kan sama tadi persiapan erat yang butuh lebih lengkap, ya lebih beda. Nah kalau untuk tarif kita saat ini di kelas 2 itu 18 juta, kelas 1 18 juta 300, kemudian di VIP itu 20 juta 20 sampai 21 juta gitu. Jadi nanti kena selisih biayanya dihitung dari inasi ya Bu ya, dengan tarif kita itu gitu. Tarif kita dikurang dengan yang Iya gitu. Selisih biayanya gitu. Yang kelas 1, maaf kelas 1 ya. Biar nggak masalah. Biar nggak jadi jamin. Selisih biaya. Jadi untuk pasien erat itu kan kita pasien itu harus dirawat sendiri gitu ya. Jadi nggak boleh bercampur karena tadi seperti Bu Sohar bilang ada pendampingan. Jadi memang kita menyiapkan petugas khusus yang mendampingi pasien pasca operasi mulai dari di RR, kemudian di ruangan sekitar 4 jam ya Intan ya. Ini pendamping erat. Jadi didampingi sekitar 4 jam. Jadi supaya kita memastikan seperti harapan yang kita sampaikan ke pasien kan, sekian jam dia duduk, sekian jam dia boleh ke kamar mandi dan seterusnya. Tapi kan jangan sampai dia jatuh gitu ya. Jadi memang benar-benar didampingin. Nah sehingga pasiennya jangan bercampur gitu, sehingga pasien kita tempatkan sendiri. Nah untuk ruangan perawatan maternal di rumah sakit kita kemudian untuk kelas 1 itu pun sudah sendiri ya, sudah sendiri. Nah untuk pasien, karena kan ibu-ibu mungkin tahu ya banyak bahwa untuk nggak boleh menarik selisih biaya, nah, kecuali merupakan permintaan. Nah jadi erat ini kan ya tadi selain ada secara medisnya boleh atau tidak dikerjakan, tentunya ada permintaan terkait kenyamanan gitu ya, kenyamanan, sehingga kenyamanan inilah yang diselisih bayarkan kepada pasien. Jadi boleh pasien mulai dari kelas 2 karena nanti kan harus naik kelas ke kelas 1. Nah kelas 1-nya kita sudah sendiri gitu, jadi bisa dari kelas 2 naik ke kelas 1. Kalau kelas 1 nanti di VIP, kalau VIP juga sendiri, cuma fasilitasnya saja yang berbeda, insya Allah lebih nyaman gitu ya Bu. Kemudian untuk selisihnya, mungkin boleh diteruskan aja Bu, mungkin ke ini disebarkan jadi enak kan kalau ada pasien jadi iya kayak apa mungkin banner atau apa, jadi tinggal foto aja kami kan jadi edukasinya enak gitu. jadi untuk pasien jadi untuk pasien umum, kalau pasien umum kan eratnya itu kita bikinnya paket ya Bu Zohar ya, paket supaya pasien udah tahu lah berapa dia harus bayar, jika agak kurang takutnya kurang gitu. Jadi untuk kelas 1 itu ibu dan bayi ya, ibu dan bayi sampai pulang dengan ya, sehat gitu ya dengan catatan bayinya aman gitu ya, nggak ada kendala apa-apa. Jadi kelas 1 itu 16.500.000 itu pada umum ya, yang 8 BPJS. Kemudian VIP-nya 18.300.000. Nah untuk pasien apabila pasien tersebut penanggungnya adalah kelas 2, kan dia tadi saya sampaikan pasiennya harus ditanjurkan naik ke kelas 1 karena harus kondisi nyaman supaya eratnya berhasil gitu ya Bu. Itu selisih tarifnya menjadi 10 juta 400 ya. Kemudian untuk yang penanggungnya kelas 1 selisih tarifnya 9,451.
Untuk yang ingin nambah, kita tutup. Kami udah terlalu banyak. Dokter psikologi dan psikolog. Kami udah terlalu banyak. Iya kan kayak gitu ya. Iya betul. Karena memang sedikit cerita persiapannya itu mulai dari pre-op-nya, ada dokter ahli gizinya, karena kan Iya, terus. ya karena dari mulai H-1 pasien masuk udah diatur makanannya gitu. Jadi kan dia nggak lapar, dia tetap makan, dia nggak puasa, tapi tetap aja makanannya nggak boleh makan bakso, makan nggak boleh, nggak ada bungkus, ya nggak boleh. Jadi tetap dari sini, dan itu diatur mulai dari kalau nggak salah saya ingat 4 jam atau 2 jam pre-op gitu ya, ada makanan lagi yang mesti dimakannya gitu ya. Jadi benar-benar diatur, dipantau, kemudian nanti ahli gizi nanti memantau kesiapan, dokter anestesi juga seperti itu. Jadi ya memang persiapannya agak lebih ekstra ya, seperti itu. Makasih ya Bu. Tapi Bu Dia, jadi sudah baik. Kelihatannya sih yang bertanya, kalau itu tadi ya dokter saya bilang kalau perempuan mau bidan itu luar biasa ya dokter. Semangat luar biasa ya. Banyak yang curhat, banyak yang ingin tahu, banyak yang ingin bertanya gitu kan. Gimana dok, kita siapin 1 sesi lagi atau? Boleh, alhamdulillah. Kita siapin 3 lagi ya buat pertanyaan. Soalnya dari tadi yang depan-depan baik. Nah, yang di belakang, oh ada yang di tengah, nggak mau kalah. Ayo silakan mah. Yang bertanya dapat hadiah. Dapat ya, dapat ya, dapat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah, saya Eva Sudiana, saya dari Rumah Sakit Abdul Masayuti pada Jambi. Di sini saya tanyakan tadi materi mengenai preeklamsi berat ya Bu. Ini bisa terjadi tadi di awal-awal kehamilan dan akhir kehamilan. Jadi apa faktor penyebabnya Bu? Kenapa bisa terjadi di awal dan bahkan di akhir kehamilan? Karena kebetulan Bu, saya juga mantan dari pasien eklamsi Bu, kalau saya bilang. Jadi ketika waktu itu Bu, saya dibilang dengan spesialis saya kan Bu, ini bisa berulang gitu. Jadi saya sampai trauma Bu, jadi anak saya jangan sampai. Gitu. Umur sekarang berapa? Saya dulu kenanya masih umur 22 Bu. Sekarang sudah 43 lah Bu. Sudah trauma saya Bu. Jadi saya kenanya di akhir kehamilan memang Bu. Tapi saya sadari Bu. Bahkan itu saya masih bersama dengan spesialis Bu, 2 minggu sebelum partus semuanya masih baik-baik saja. Tapi ketika saya partus ternyata saya eklamsi gitu. Saya sempat kejang Bu, tapi terjadinya setelah anak saya partus. 2 jam setelah partus baru saya kejang. Tapi alhamdulillah selamat Bu. Tapi saya mengikut saya trauma gitu sampai sekarang gitu. Dan yang kedua pertanyaan saya mengenai ruptur porsio Bu ya. Jadi apakah kami bidan-bidan di PK mempunyai wewenang untuk penanganan penjahitan ruptur porsio? Karena bagaimanapun ini kan Bu, kesulitannya sangat tinggi Bu ya. Apakah kami punya wewenang itu? Kalau memang punya, kalau memang tidak ada kan itu berpacu dengan waktu Bu ya. Kalau untuk merujuk kan memang karena berpacu dengan waktu, tapi nanti pasien kenapa-napa di jalan gitu Bu. Dan kalau memang ada wewenang, kami pengen tuh ada pelatihannya itu gitu. Ya. Memang itu kejadiannya sangat angka Bu ya, jarang terjadi, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi Bu gitu. Saya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi? Sudiana. Rusdiana. 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 Rusdiana ya. Jadi Rumah Sakit Abdul Masayuti itu singkatannya apa ya? Has. Kita kan adik-beradik ya. Mana kakaknya? Ya, terima kasih Bu Devi ya. Pertanyaan pertama ini pengalaman pribadi ya. Dia kan curhat ya. Tapi kan sudah berpengalaman, jadi curhatnya tuh ya beralasan ya berdasarkan pengalaman. Yang maksud saya tadi preeklamsi bukan di awal kehamilan, tetapi definisi preeklamsi tetap ya onsetnya setelah 20 minggu.
Kalau dia terjadi, kok hipertensinya di baru telah seminggu sudah hipertensi, bukan. Jadi kemudian dia hipertensi kronis atau superimpos ya. Tapi kalau preeklamsi itu khasnya adalah setelah 20 minggu ke atas. Nah kan 20 minggu ke 37 minggu itu jauh ya. Jadi ada yang onsetnya itu sudah dari 20 minggu udah mulai. Tensinya udah mulai tinggi tapi nggak terlalu tinggi gitu ya. Berbeda yang early onset dengan yang late onset tiba tadi. Bayi lahir baru kejang, baru tiba-tiba tensi naik. Perbedaannya di mana? Perbedaannya tadi yang saya bilang biasanya outcome bayinya. Kalau bayi-bayi yang preeklamsinya itu sudah dari awal, berarti kan dia ada gangguan aliran plasenta. Iya, kan penyebabnya kan plasenta, arteri spiralis yang terlalu kecil sehingga ibu yang preeklamsi itu bukti sayang dia sama anak. Jadi dia mengorbankan dirinya supaya ke anak. Tapi karena arterinya kecil nggak sampai ke anaknya. Biasanya bayinya jadi kecil, IUCR gitu ya. Tapi kalau yang tiba-tiba itu biasanya bayinya tuh nggak ada masalah. Tiba-tiba saja dia terjadi kegagalan itu pada pembuluh darahnya itu pada minggu-minggu terakhir. Nah bedanya itu di onset bayinya dan biasanya di berat ringannya. Tapi tetap saja ada juga yang walaupun late dia tapi berat, nggak bisa kembali lagi malah sampai meninggal ya. Tapi ada juga yang dia early tapi ya gitu-gitu aja, aman-aman aja ibunya gitu ya, walaupun bayinya IUCR. Jadi itu cuma bentuk-bentuk dari PEB yang banyak sekali macamnya dan tidak bisa dijelaskan. Kok saya dulu terakhir Bu, nggak bisa, saya nggak bisa jawab karena teorinya aja ada 8 ya. Untuk tahu pasti yang mana kita nggak tahu, orang aja penelitian sampai sekarang tak berhenti-henti. Penelitian tetap aja semuanya teori. Jadi kita hanya mengetahui klinisnya saja. Jadi kita tahu. Terus itu ya Bu, bedanya ya. Kemudian ruptur posio, ini menarik nih Bu. Bisa jadi materi workshop ya. Karena terus terang untuk ruptur, laserasi, bidan punya wewenang nggak? Saya sering memberikan delegasi ke bidan, ya terutama bidan rumah sakit dong ya, yang saya tahu, yang tanggung jawabnya ada di saya. Biasanya bidan yang saya nanya dulu, kalau Bu, menurut saya ruptur posio, jahitlah yang kamu bisa. Saya on the way. Ini nggak nunggu dokter kandungannya nyampe, iya kalau dokternya bangun, ya nggak? Nggak ada yang bisa ditelepon misalnya, kayak mana gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang berada di kota sini, yang dimana teman sejawat objin banyak, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat bantuan segera. Tapi tetap ruptur posio itu diajarkan loh waktu sekolah ya, diajarkan. Salah satu yang saya uji tuh ya, gimana bisa nggak jahit ruptur posio? Harus bisa mendiagnosa, minimal bisa menjahit situasi. Kan namanya berdarah nggak mungkin nunggu toh, ya kan? Nelfon dokternya aja udah berapa lama ya. Nah, jadi silakan teman-teman, kalau nggak bisa dok, saya tetap nggak bisa, pakai penster clamp, jepit aja, jepit, gini. Loh, masih di situ? Iya, biarin aja. Kan di situ nggak apa-apa. Ya, daripada ada teman-teman yang ngirim ruptur posio di tampon. Gak ada gunanya. Kalau ditampon, iya kan tetap diserang. Iya. Karena nggak dijepit untuk pembuluh. Tapi kalau teman-teman jepit, bagus. Ada ininya di situ nggak apa-apa, nanti kita balikin. Nanti catat berapa? Dicatat serah terima ya, penster di mana? Punya berapa biji ya? Nanti kita balikin. Atau pas di ruangan kita tuker ya. Balikin. Ya udah steril ya. Udah, barang itu lagi. Oh, barang itu. Ya, tapi kalau teman-teman bisa, apalagi teman-teman yang udah pengalaman, silakan. Nanti bilang aja saya jadi situasional dok, tapi masih merembes, silakan. Kan life saving, ya. Sama seperti ruptur perineum grade 4. Bayi lahir, tengok anus sama vagina udah ketemu ya. Mukosa vagina, mukosa anus ketemu grade 4. Jangan teman-teman terus
terus waduh aku nggak mau jahit, jangan. Karena di sini kan banyak pembuluh darah tuh, silakan teman-teman jahit dulu mana yang berdarah-darah itu. Tapi tetap kalau sudah tahu itu grade 4, maka bukan wewenang teman-teman untuk memperbaiki. Ya, silakan mau situasional boleh, tapi tetap kalau misalnya ada dokter kandungan yang bisa dihubungi dan bisa dikonsul, ya nggak situ juga ya, seperti itu masih boleh menunggu 6 jam, 12 jam ya, masih bisa dokternya mengerjakan. Artinya kan masih ada waktu, nggak harus segera waktu itu. Silakan teman-teman jahit situasional, laporkan begini. Tapi kalau misalnya objin yang teman-teman pegang itu kayaknya kalau saya nelfon ini langsung datang, ya silakan. Situasional boleh, dijepit kayak boleh, kan dokternya mau datang. Nah itu harus dikerjakan oleh dokter kandungan, ya. Tapi jangan dibiarin barang itu berdarah-darah, berjam-jam, ya. Silakan jepit-jepit deh, jahit-jahit baik. Yang muncrat-muncrat itu kan ada ya, yang penting pembuluh darah yang muncrat-muncrat itu jahit dulu. Nah, selebihnya konsul. Tapi nanti kita pikirkan ya Bu ya, nanti bisa jadi materi untuk workshop tuh. Kalau saya, kebetulan kemarin kan saya pendidikan uroginekologi rekonstruksi. Sasaran kami ke bidan adalah melatih bidan untuk menjahit grade 2 dan 3. Itu adalah kompetensi bidan. Wajib bisa dan wajib harus bisa mendiagnosa ini grade berapa, apa yang harus dijahit, apa ketemu apa, itu harus bisa. Supaya apa? Supaya nggak datang ke saya udah miring-miring. Udah miring-miring atau tidak bisa mendiagnosa ini grade 4. Ada loh, dia nggak tahu ini grade 4. Datang ke saya sudah inkontinensia fekal, nggak bisa nahan air, darahnya keluar terus karena ototnya sudah putus, ya. Tapi permukaannya nyatu. Ya, jadi sudah dijahit sama teman-teman, cuma nggak tahu kalau jangankan bidan ya, teman sejawat objin tuh masih kadang-kadang ada yang lost juga, nggak tahu kalau itu adalah sudah putus sphincter aninya. Nah, pas pasiennya bilang nggak bisa nahan darah baru sadar, dan itu nggak emergensi ya. Kalau udah repair sudah terjadi beberapa lama enggak. Kalau ke saya dikirim saya akan kerjakan setelah 3 bulan. Enggak buru-buru ya, biarin aja. Tapi kalau baru silakan panggil, gitu ya. Yang bisa dihubungi, yang bisa dikirim. Itu. Ini sepertinya semakin siang, narasumber dan peserta semakin semangat. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, nah ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir ya Dok ya, karena udah sesi ya. Oh, iya. Baik, 2 pertanyaan terakhir, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anorin dari FKCP Puskesmas Kenal Besar. Yang ingin saya tanyakan kepada pihak rumah sakit, ini tadi terkait dengan pasien kelas 1. Nah, untuk pasien kelas 1 yang kamarnya sendirian, apakah ini berlaku untuk kasus kita yang khusus SC, yang khusus kebidanan atau berlaku juga untuk pasien dengan kasus yang lain? Karena kan kadang-kadang kan kita ada dari puskesmas dengan diagnosa medis yang diwajibkan untuk merujuk, kemudian kan kita juga memberikan pilihan kepada pasiennya. Tentu kita dengan berbagai opsi. Misal kalau di rumah sakit ini kelas 1-nya bisa berdua atau sendiri seperti itu. Nah, dalam hal ini itu juga kelas 1-nya berlaku sendiri atau kasus yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu nanya. Iya. Tapi sering ditanyain pasien Bu. Ya, baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk saat ini di rumah sakit kita yang kelas 1 itu ada 2 tempat tidur. Iya. Seperti tadi yang kami tayangkan kan. Hanya kalau kami mohon izin mempromosikan, kelas 1 kami itu luas. Ya. Oh ya. Untuk Promosi yang lain Bu. paling senang jualan soalnya. Iya. Jadi kalau yang kelas 1 untuk umum itu
Kami punya ruangan memang 2 tempat tidur, tetapi ruangannya sangat nyaman, luas sekali. Tadi Ibu bisa lihat di tayangan kami. Itu 2 tempat tidur, kemudian besar, luas, dan nyaman. Nanti boleh survei kalau mau lihat, boleh visit kalau mau lihat. Dan untuk ruangan obstetrik kebidanan itu memang salah satunya 1 tempat tidur. Kan artinya kita perlu jelaskan ke pasiennya. Ya. Kalau untuk kasus kebidanan dia tetap sendiri, tetapi untuk kasus umum dia berdua. Ya. Nah, itu yang digarisbawahi. Oke, baik. Jadi Bu, masih ada yang mau ditanya lagi? Baik, pertanyaan terakhir. Nah, yang terakhir. Silakan, ada Ibu? Ada lagi? Nggak ada? Habis. Baik. Lapar kayak. Udah lapar. Baik Ibu-ibu, dengan berakhirnya tadi pertanyaan tentang hadiah buat yang nanya. Tadi Ibu-ibu yang nanya, silakan angkat tangan. Beneran ada dia. Ada. Silakan angkat tangannya Bu. Ayo panitia, siapkan. Jumlah pertanyaan Siapkan baru. dia. Gimana? Buat yang jauh kan, oh ada tanggal khusus dari Ibu. Ada dong. Baik, panitia mohon. Beneran dong. Baik, ya. Terima kasih, Sar. Oke, nah tenang Bu, masih banyak persediaan. Ibu, itu Baik. Ya. Baik, ibu-ibu, saya sambil berdiri lagu ya, kan udah selesai tadi. Tugas moderator udah selesai. Baik ibu-ibu, itu tadi pertemuan kita yang luar biasa, silaturahmi kita dengan Dokter Suher yang biasa ya dokternya semangat, pesertanya semangat, jadinya sangat luar biasa. Dan iya, alhamdulillah. Kalau saya lihat kayaknya ibu-ibu sebenarnya masih ingin lama ya. Tapi baik ibu-ibu. Pasien nunggu. Oh, pasien tunggu. Oke. Baik ibu-ibu, dengan tadi berakhirnya pertanyaan dari ibu tentang kamar, kita tutup sesi materi kita pagi hari ini. Mungkin sekali lagi aplaus buat Dokter Suher. Alhamdulillah Ibu, semoga Ibu selalu sehat keluarga ya Bu, amin ya robbal alamin. Baik, kalau tadi bagi-bagi hadiah sama ibu-ibu yang bertanya, kalau sekarang kami ingin dong bagi hadiah sama Ibu Suher. Iya, Ibu Suher kami persilakan untuk berdiri, Ibu Suher. Ayo Mbak Rahmi. Ibu Suher, oke. Kepada Ibu Dian kami persilakan. Nah, Sesi fotonya nggak kami nggak pakai ya. ya, ada foto dong. Baik, ini Ibu Suher sebagai ucapan terima kasih kami dari rumah sakit dan para peserta. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan Ibu-ibu. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Suher. Nah, kalau tadi sudah saran masukan, jangan masuk tuh kemudian kami udah catat, ibu-ibu jangan takut ya. Insya Allah dokter Dian komitmen kok nanti follow up apa usulan dan masukan dari ibu. Memang salah satu tujuan kita ketemu hari ini. Baik, terima kasih ya ibu-ibu atas saran dan masukannya. Sebelum foto, tapi sedikit dong memperkenalkan lagi. Kalau tadi kan lintas pakai lagu. Kalau ini boleh ditayangkan Kak Rani? Bisa dong, kami minta waktu sebentar. Ini sebenarnya promo dong. Biar tahu dong karena sekarang seperti apa sih gitu kan. Nah. Oke. Mbak Rani silakan. Ini nomor-nomor layanan kami. Insya Allah kalau ibu-ibu menghubungi kami segera respon. Nah, ini ibu-ibu, saat ini Rumah Sakit Islam Arafah mempunyai 20 fasilitas pelayanan. Ada unit gawat darurat, poliklinik umum, poliklinik gigi dan poliklinik gigi spesialis, farmasi 24 jam, laboratorium 24 jam, radiologi, kamar bersalin, kamar operasi, perinatologi, intensive care unit, ICU, rehabilitasi medik,
pelayanan ortotik dan prostetik, bedah non-invasif eko, laboratorium patologi anatomi, ekokardiografi, treadmill, audiometri, spirometri, elektrokardiografi, medical check-up, dan ambulan gratis dalam kota. Untuk dalam kota aja itu ya. Kemudian Kenali bukannya apa? dalam kota, dalam kota pendayaan. Ada dua kenali berjauh. Menarik besar di dalam kota ya pediannya. Baik, selanjutnya ini ada layanan poliklinik spesialis kami, ada 19 spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan salah satunya Dr. Sukayat. Kemudian spesialis penyakit dalam endokrin, spesialis bedah umum, spesialis bedah onkologi, spesialis bedah ortopedi, spesialis bedah urologi, spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis paru, spesialis mata, spesialis THT, spesialis kulit dan kelamin, spesialis psikiatri, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis, spesialis bedah mulut, spesialis periodonti, dan spesialis gizi klinik. Saat ini ada 19 layanan spesialisasi. Ini poliklinik onkologi kami dengan dokternya Dr. Yadi Ali, spesialis bedah khusus onkologi. Cukup nyaman, ruangannya luas. Beliau praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 2 siang. Kemudian ini poliklinik urologi, Dr. Ardiansah, spesialis urologi. Beliau praktek Senin, Rabu, Jumat jam setengah 4 sore. Ini salah satu alat yang digunakan, uroglometri. Kemudian ini poliklinik endokrin. Ini layanan unggulan Bu Dia. Layanan unggulan kami, layanan di poliklinik endokrin ini Dr. Aiwan Zamri, spesialis penyakit dalam, praktek hari Senin sampai Sabtu jam setengah 11 sampai jam 12 siang. Kemudian ini ekokardiografi, ada 2 dokter spesialis jantung, Dr. Ferry Kisohan, spesialis jantung, dan Dr. Muhammad Yadi, spesialis jantung. Ini poliklinik eksekutif. Nah, alhamdulillah kami punya layanan poliklinik eksekutif. Ibu-ibu yang mau mengirimkan pasien ke sini, insya Allah yakinlah dilayani dengan eksekutifnya Bu Dian ya. Baik, selanjutnya yang di bawah, yang di dekat lapor, Marula di bawah. baik ini segera hadir. Ini segera hadir poliklinik Morula. Nah, ini dokter Sita, dokter Fer, spesialis optik, dan dokter Saprianto SPOK. Nanti tunggu kabarnya ya. Itu tadi kalau ingin tahu ikuti FB Arafat. Nanti Arafat udah follow dulu karena kami selalu update terus itu. Ada undangan lagi. Siap-siap ketemu di sini lagi ya Bu ya. Oke. Nah ini tadi metode ERAX, metode persalinan ERAX. Nah tadi Mbak Intan tuh timnya tuh di ujung luar biasa kan, manis-manis, penuh senyum. Wah, jangan lupa ya Bu ya. Itulah tim kami tim ERAX, siap sedia selalu tunggu. Baik, nah ini kami menyediakan pendaftaran yang memudahkan pasien-pasien ini di sini melalui media online, bisa WhatsApp, bisa telepon. Tadi di nomor telepon yang tadi ditelepon. Nah ini home care, kami menyediakan layanan home care. Untuk informasinya ini khusus untuk home care. Nomor WA-nya, insya Allah segera direspon kalau ibu-ibu chat ke situ. Nah ini ada macam-macam, ada home care dokter spesialis, home care dokter spesialis online, kemudian home care dokter umum, home care perawat, dan home care bidan. Yang tarif, insya Allah terjangkau. Ya. Baik, kemudian ini alur pendaftaran home care. Ibu-ibu silakan pilih paket layanan home care, kemudian hubungi nomor 085282517774.
Ya, WhatsApp tadi. Tunggu di rumah. Ibu cukup tunggu di rumah saja sampai petugas kami memberikan respon. Kemudian ada formulir nanti yang harus diisi dan ibu bisa memilih di situ home care apa yang dibutuhkan. Kemudian itu tadi pembayarannya transfer bisa tidak mempersulit, bisa transfer, kemudian kita akan cek dan tim kami akan segera menuju lokasi. Ini ruangan rawat inap. Kelas 1, ini tadi ada 2 tempat tidur, ini yang untuk umum ya Bu. Ruangan cukup luas, nyaman. Fasilitasnya ada TV, yang ini kelas 2. Sama, 2 tempat tidur juga. Cukup nyaman. Ya, kemudian ini ruang VIP. Satu tempat tidur. Dan ini seperti VIP. Namanya luas sekali, ada sofa, tempat tidur pasien. Fasilitas lengkap lainnya. Ada kamar mandi yang cukup luas. Dan ini dari atas kita bisa lihat dedaunan hijau. Insya Allah jadi lebih kita lihat Bu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini laboratorium kami yang alatnya cukup canggih, kemudian punya tim-tim yang solid dalam bekerja. Insya Allah bisa membantu ibu yang dengan pasien kesini. Kemudian ini musola. Alhamdulillah ibu, itu musola kami bisa kelihatan dari sini. Sangat nyaman sekali. Bisa membuat kita tenang. Ini musola kami. Dan ini lahan parkir kami. Alhamdulillah sampai saat ini bisa muat 100 mobil. Wah, itu jadi jangan khawatir kalau ke Arafah nggak kebagian parkir, insya Allah muat. Langsung juga dekat dengan musola. Nah ini ruang penjelasan informasi pada pasien. Jadi kalau pasien datang ke rumah sakit karena mempunyai ruangan informasi di sini, insya Allah informasi yang kami sediakan aktif. Kemudian petugas yang siap membantu ibu-ibu. Ini kami juga sering melakukan koordinasi antar rekanan, bisa KTP, bisa rekanan atau bisa bentuk-bentuk instansi lain. Dan mutu kami ramah dan rapi dalam pelayanan. Insya Allah kami bisa mengaplikasikan. Nah inilah Rumah Sakit Islam Arafah. Kebanggaan kami, insya Allah apa yang kami cita-citakan, apa yang kami ingin lakukan adalah yang terbaik bagi masyarakat tentunya. Amin. Amin. Baik, Ibu Dian, Ibu Her itu tadi sekilas tentang Rumah Sakit Islam Arafah. Baik ibu-ibu, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Terus untuk Bu Suher dan Bu Dian. Baik ibu-ibu, terima kasih sekali lagi. Dengan tadi sudah ditampilkan Arafah, perkenalan Arafah. Acara ini kita tutup dan sebelumnya kita foto bersama dulu dengan Dr. Ferry, ibu ya. Ini karena jumlahnya banyak, mungkin kita bagi 2 ya. Untuk sesi pertama nggak bisa dong. Gitu ya, apa aja bisa ya. Baik ibu-ibu, kita foto bersama sekaligus ya. Kita nggak pakai social distancing lagi. Di situ. Ibu di situ. Oh salah ya, ibu ngadep ke sana. Oh, tadi sepatunya kenapa? Ibu-ibu saya lempar ke ibu ya, mau foto di sini atau berdiri di sini, ini sampingnya Kak. Berdiri sama kayaknya berdiri di sini ya. Di sini dulu lah. Mau ada lampu lagi nggak? Kelihatan ya. Kita di pinggir aja. Kan kelihatan ya dari atas. Apa-apa, tetap dulu aja nggak apa-apa. Nanti tengah nggak kelihatan. Biar kelihatan semua pesertanya. Oh iya ya. Kunci.
Ya.